Wah, tempatnya bagus sekali. Ibu, kakak, Caca, boneka aku. Enak sekali suasananya. Tidak ada bom dan ledakan. Ini di mana ya? Andai setiap hari selalu seperti ini, pasti aku bisa main tiap hari dengan teman-teman. Makan-makan dengan ibu dan saudara-saudaraku. Seperti saat festival waktu itu. Tapi mereka di mana ya? Kebetulan tidak ada pesawat tempur yang lewat ya? Aneh, padahal biasanya selalu berisik. Orang-orang selalu bilang bahwa kalau kita punya tekad yang kuat, kita pasti bisa terbebas dari peperangan ini. Dan anak-anak kecil bisa main tiap hari. Dulu aku tidak percaya dengan hal itu. Hari-hari aku hanya berusaha untuk selamat dari bom dan ledakan dan tentara-tentara jahat. Sambil berpikir, apakah aku akan selamat atau akan mati menyusul teman-temanku. Tapi sepertinya orang-orang benar. Akhirnya aku menemukan tempat yang sangat tenang ini. Andai saja teman-temanku juga ada di sini melihat ini. Kalian tahu, di tempat tinggalku, suasananya tidak pernah setenang ini. Selalu ada suara pesawat tempur dari kejauhan. Suara debu bergemuruh. Suara orang-orang berteriak panik dan menyuruh untuk mencari tempat yang aman. Dan kadang-kadang dar. Jika sudah ada suara ledakan, aku hanya bisa bersembunyi di pelukan ayah. Ayah selalu menenangkan aku dan saudara-saudaraku, merangkul kami dengan tangannya yang besar sambil berkata, "Tidak apa-apa, Tuhan bersama kita. Kita akan baik-baik saja anak-anakku, tenang saja." Aku rindu pelukan ayah. Aku rindu ayah. Aku rindu teman-temanku. Tapi mereka sudah lebih dulu pergi ke surga, meninggalkan aku dengan ibuku dan saudara-saudaraku. Kenapa mereka pergi duluan sih? Harusnya kan kita pergi bersama. Kenapa harus ada perang? Bukannya yang suka perang itu orang-orang tentara-tentara yang suka bawa senjata itu ya? Kenapa harus ayahku dan teman-temanku yang dibuat mati? Ayahku bukan tentara. Dia hanya petani penanam sayur. Teman-temanku juga bukan tentara. Mereka hanya anak kecil yang cuma berharap bisa bermain bersama. Bukan berperang. Aku tidak mau berperang. Andai aku sudah besar, aku pasti akan menjadi tentara. Dan aku pasti akan melawan orang-orang yang menembak ayahku waktu itu. Waktu itu, saat sedang mengangkut hasil panen dengan gerobak, tiba-tiba ada 3 orang tentara jahat yang menghampiri ayahku. "Heh, kamu kan pembelot yang tidak mau bayar pajak itu? Malah bergabung dengan tikus-tikus tidak berguna itu. Tembak saja kepalanya di depan anaknya itu, biar mereka tahu apa yang akan terjadi jika berani macam-macam pada aturan negara." Bukan! Saya bukan pembelot. Kalian yang penjajah datang ke negara kami dan membuat aturan semena-mena. Penjajah! Siti lari! Ayah! Ayah! Waktu itu, ingin sekali kudorong dan kupukul tentara-tentara jahat itu. Andai aku bisa berubah menjadi raksasa, aku ingin sekali melempar orang-orang jahat itu dan menginjak-injaknya. Dan aku akan menjadi raja yang ditakuti orang-orang jahat. Siapapun yang berani berbuat jahat, menyakiti orang-orang yang aku sayangi, anak-anak kecil, atau siapapun itu yang tidak bersalah, akan kumasukkan ke dalam penjara dan tidak akan dikeluarkan jika belum meminta maaf dan menjadi orang baik. Tapi itu tidak akan pernah terjadi. Aku hanya anak kecil
lemah, tidak punya kekuatan super seperti di buku-buku cerita. Aku tidak punya kekuatan untuk membuat orang-orang berhenti berbuat jahat dan berperang. Andai aku berteriak meminta tolong pada raja-raja di seluruh dunia pun, aku yakin mereka tidak akan mempedulikan aku. Cuma anak kecil, mati pun tidak masalah kan buat mereka. Kenapa aku hanya anak kecil sih? Kenapa juga orang-orang boleh berbuat jahat pada anak kecil? Cuma karena aku ini anak kecil. Kenapa raja-raja so hebat itu tidak peduli pada anak kecil sih? Ayahku mati, teman-temanku mati, pamanku mati. Kenapa tidak tentara-tentara itu saja yang mati? Kenapa harus membuat anak-anak kecil kehilangan ayah mereka? Padahal ayah mereka bukan tentara. Dunia ini jahat sekali. Tapi ibu bilang kita harus selalu optimis. Kita, aku dan saudara-saudaraku dan anak-anak kecil lain adalah harapan bangsa ini. Suatu saat tanah ini akan merdeka dan tidak akan ada lagi orang-orang tak bersalah yang dijahati. Aku harap hari itu benar-benar akan tiba. Tapi kapan ya? Oh, apa jangan-jangan sudah terjadi ya? Apa mungkin perkataan ibu sudah jadi kenyataan? Negara ini sudah damai dan peperangan sudah berakhir. Yeay! Tapi kok tidak ada orang-orang ya? Aku bahkan tidak tahu bagaimana aku bisa ada di sini dan ini tempat apa. Oh, aku ingat. Yang terakhir kali aku melihat ibu adalah ketika aku pamit untuk mencari kucing dengan teman-temanku. Waktu itu ibu tersenyum, tapi wajahnya sedikit khawatir. Tapi karena diizinkan, aku pergi saja dengan teman-temanku itu. Dan di tengah jalan, tiba-tiba kami mendengar ada suara pesawat tempur. Kami segera berlarian dan mencari tempat untuk bersembunyi. Aku bersembunyi di bawah reruntuhan bangunan yang sudah tidak terpakai. Karena aku pikir pesawat tempur itu pasti tidak akan menjatuhkan bom ke bangunan yang sudah hancur. Sampai aku mendengar pesawat itu semakin mendekat. Semakin mendekat. Ah! Bom jatuh. Ah! Badanku tidak bisa digerakkan. Seluruh tubuhku tertimpa reruntuhan. Di saat seperti ini, aku hanya berharap ibu baik-baik saja. Setelah itu aku terbangun di sini. Sepertinya aku sudah mati ya. Tidak, aku sudah mati. Tidak, ibuku masih hidup. Teman-temanku. Aku harap ibu baik-baik saja. Aku harap perang berakhir begitu aku mati. Orang-orang yang masih hidup, tolong selamatkan ibuku. Atau buat perang berhenti. Semua orang, anak-anak kecil, para pemuda, raja-raja di seluruh dunia dan semuanya, tolong lakukan sesuatu untuk membuat perang berhenti. Apapun itu, kalaupun kamu masih anak kecil sepertiku, atau kamu belum punya kekuatan, tolong percaya bahwa kamu pasti punya sesuatu untuk membuat dunia lebih damai. Karena aku yakin dengan ucapan ibuku, peperangan pasti berakhir dan kedamaian pasti bisa kita dapatkan. Tolong percaya, kedamaian itu pasti akan datang jika kita terus percaya padanya dan tidak menyerah pada kekalahan. Tolong sampaikan pesan kedamaian ini pada semua orang di seluruh dunia. Gunakan apapun yang kalian punya untuk setidaknya membuat dunia sedikit lebih baik. Jangan ada lagi orang-orang tak bersalah yang dipukuli atau bahkan dibunuh. Jangan ada lagi anak-anak yang harus kehilangan tempat bermainnya, ayahnya, keluarganya, sahabatnya, teman-temannya. Perang harus berakhir dan kita semua pasti bisa mencapainya.